Kita awali dengan kita baca basmalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallu kama ra'aitumuni usalli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma innana nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Ya 'alim subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Kaifa halukum? Alhamdulillah, barakallahu fikum jami'an. Dengan izin Allah, kita semua dimudahkan untuk melaksanakan sholat maghrib di masjid yang kita cintai ini. Kemudian dilapangkan dada-dada kita semua untuk duduk sejenak di majelis terbaik di sisi Allah, yakni majelis ilmu. Alhamdulillah, sebelum kita lanjut kajian tafsir surat Al-Baqarah ayat 129, kita lihat terlebih dahulu sebuah nasihat, sebuah wejangan dari seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau ini seorang sahabat ahli tafsir dan juga ahli hukum. Beliau hafal Al-Quran. Beliau berkata, idza aradallahu bi'abdin khairan saddadahu wa ja'ala su'alahu amma yaqnihi wa ilmahu fima yanfa'uhu.
Sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Idza aradallahu bi'abdin khairan." Apabila Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, saddadahu, Allah akan membimbingnya. Wa ja'ala su'alahu amma yaqni, dan menjadikan pertanyaan baginya apa yang bermanfaat bagi dirinya pula. Wa ilmuhu fima yanfa'uhu, dan ilmunya apa yang bermanfaat baginya. Nah, ini perkataan yang sangat mendalam, bahwasannya ketika Allah menginginkan kebaikan bagi diri kita, bagi seorang hamba, maka Allah akan membimbing, Allah akan memberikan petunjuk, Allah akan memberikan jalan terbaik kepada hamba tersebut, dan menjadikan diri seorang hamba bertanya kepada dirinya apa hal-hal yang bermanfaat bagi dirinya, dan juga ilmu yang dia miliki bermanfaat baginya atau tidak. Nah, jadi kebaikan yang kita lakukan ini merupakan petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Kita bisa hadir ke masjid setiap saat dalam rangka beribadah kepada Allah juga karena taufik dan hidayah daripada Allah. Betapa banyak saudara-saudara kita yang rumahnya menempel dengan dinding masjid, namun Allah belum berkehendak orang tersebut datang ke masjid. Ini patut kita syukuri, kita semua yang dimudahkan oleh Allah bisa melaksanakan sholat 5 waktu di masjid secara berjamaah. Alhamdulillah. Kita lanjut surah Al-Baqarah ayat 129. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Yang artinya, ya Rabb kami, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, Al-Quran dan Al-Hikmah, As-Sunnah, serta mensucikan mereka sesungguhnya Engkaulah yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Quran surah Al-Baqarah ayat 129. Dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla memberitahukan perihal kesempurnaan doa Nabi Ibrahim dan doa Nabi Ismail. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail berdoa kepada Allah, berdoa kebaikan untuk penduduk Mekah. Penduduk Mekah yang kala itu Bunda Ismail, Bunda Hajar, kemudian datang suku Jurhum yang menetap di sekitar Sumur Zam-Zam, kemudian berkembang jadilah sebuah kampung, sebuah negeri. Maka Nabi Ibrahim mendoakan kebaikan kepada penduduk Makkah saat keduanya, saat seorang ayah bersama seorang anak membangun Ka'bah. Di Ka'bah pertama sekali dibangun oleh Nabiullah Ibrahim bersama putranya Ismail. Nah, kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum. Ya Rabb kami, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka. Al-Khalidi dalam tafsirnya menafsirkan ayat ini, makna ayat ini adalah, wahai Allah Rabb kami, utuslah bagi penduduk Makkah seorang rasul dari kalangan mereka yang berasal dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah agar mengutus seorang rasul dari kaum muslim. Nah, kaum muslim yang ada di Makkah kala itu. Kemudian doanya Nabi Ibrahim pun ini diijabahi oleh Allah, dikabulkan oleh Allah, dan juga doa tersebut sangat sesuai dengan takdir Allah.
ketika Allah menentukan perihal kenabian dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah mengabulkan doa Nabi Ibrahim dengan mengutus seorang nabi dari keturunan beliau, yakni keturunan dari Nabi Ismail ke zuriatnya yang bernama Adnan, dari Adnan kemudian kepada Abdullah menikah dengan Aminah, lahirlah Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi Nabi Muhammad adalah keturunan dari Nabi Ismail. Nabi Ismail ayahnya adalah Nabi Ibrahim. Nah, di Nabi Muhammad itu adalah keturunan Nabi Ibrahim AS dan doa beliau. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW ini diutus oleh Allah untuk kaum yang buta huruf, untuk kaum yang tidak pandai membaca, untuk kaum yang tidak bisa baca tulis. Nah, Nabi diutus di kaum yang buta huruf kepada seluruh manusia, untuk seluruh manusia, baik dia orang beriman maupun yang tidak beriman, baik dari kalangan bangsa manusia maupun dari bangsa jin. Jadi rahmatan lil alamin itu Nabi Muhammad diutus menjadi rahmat bagi semesta alam, seluruh makhluk hidup. Nah, Irbad bin Sariyah mengisahkan Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Inni indallahi laqadamun nabiyyin wa inna adama lamun jadil fi dinihi wa sa'unabbi'ukum bi awwali dzalik da'watu Abi Ibrahim wa busra Isa bi wa ru'ya ummil lati ra'at wa kadzalika ummahatun nabiyyina ya raina." Sungguh aku di sisi Allah adalah satu penutup para nabi, dan sesungguhnya Adam masih dalam bentuk tanah liat, dan aku memberitahu kalian tentang permulaan tersebut, yaitu doa Nabi Ibrahim dan kabar gembira Nabi Isa, dan mimpi ibuku yang ia lihat dalam tidurnya, begitu pula ibu para nabi yang semuanya melihat demikian. Ini dalam hadis ini bahwasanya Nabi Muhammad SAW menyampaikan bahwasanya beliau adalah penutup para nabi. Jadi Nabi Khatamun Anbiya wal Mursalin, penutup para nabi dan rasul. Kemudian ada salah sahabat Abu Umamah namanya, bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, apakah yang menjadi awal urusan engkau?" Lalu beliau menjawab, "Da'watu Abi Ibrahim wa busra Isa bi wa ra'at ummi annahu kharaja minha nurun adha'at lahu qusur syam." Doa ayahku Nabi Ibrahim, berita gembira dari Nabi Isa lihat aku. Jadi kedatangan Nabi Muhammad SAW, nah ini beliau adalah salah satu ijabah doa Nabi Ibrahim yang berdoa kepada Allah agar Allah mengutus seorang rasul dari kaum muslim yang ada di kota Makkah. Nah, dan ibuku melihat bahwasanya ada cahaya keluar darinya yang menerangi istana-istana di negeri Syam. Nah, ini dalam sejarah disebutkan bahwasanya ibunda Nabi Muhammad dalam mimpinya melihat cahaya keluar darinya yang mampu menerangi istana-istana yang ada di negeri Syam. Nah, kalau hari ini negeri Syam itu terbagi kepada 4 negara: Palestina, kemudian Yordania, Lebanon, dan Suriah. Nah, Syekh Al-Khalidi mengatakan maksudnya Nabi Ibrahim adalah orang yang kali pertama mengingatkan manusia dan mengenalkan penyebutan Nabi penutup. Nah, Muhammad SAW serta mempopulerkannya di hadapan umat manusia. Jadi orang yang pertama sekali menyebutkan penutup para nabi adalah Nabi Ibrahim. Beliau yang menyampaikan, yang mendakwakan kepada umat manusia. Penyebutan itu terus dilakukan hingga dikenal luas. Nah, jadi Nabi Muhammad dikenal sebagai penutup para nabi. Nah, kemudian yang memperkenalkan istilah Khatamun Anbiya ini adalah Nabi Ibrahim. Nah, sehingga dikenal luas, menyeluruh, dan secara lugas disebut sebagai
penutup para nabi Bani Israel. Mereka pun, orang-orang Bani Israel pun diberi kabar gembira tentang kedatangan, tentang penutup para nabi ini. Sebagaimana firman Allah, wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubashshiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bainati qalu hadza sihrun mubin. Ayat ini menegaskan bahwasannya kaum Bani Israel ini diberitahu tentang kedatangan penutup para nabi. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku. Kitab sebelum Nabi Isa adalah kitab Taurat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa. Kitab Zabur Allah turunkan kepada Nabi Daud. Kemudian membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan sesudahku, namanya Ahmad. Jadi dalam Al-Quran, dalam surah As-Saff ini Allah menyebutkan tentang kedatangan Nabi yang terakhir yang bernama Ahmad. Nabi Ahmad adalah Muhammad. Maka tatkala Rasul itu datang kepada mereka dan membawa bukti-bukti nyata, mereka berkata ini adalah sihir yang nyata. Orang-orang Bani Israel itu tahu tentang kedatangan Nabi yang terakhir. Tahu mereka sebagaimana mereka tahu tentang anak mereka sendiri, tentang ciri-ciri Nabi akhir zaman. Namun mereka tetap membangkang. Ketika Nabi datang membawa mukjizat, maka mereka mengatakan sihir. Ini seorang penyihir. Mereka menuduh Nabi Muhammad sebagai seorang penyihir. Maka itulah sebabnya dalam hadis disebutkan doa ayahku Nabi Ibrahim berkat gembira dari Isa berlaku. Jadi Nabi Muhammad adalah salah satu jawaban doa yang diminta oleh Nabi Ibrahim. Kan Nabi Muhammad SAW juga bersabda, dan ibuku melihat bahwasannya ada cahaya keluar darinya yang menerangi istana-istana negeri Syam. Kemudian Syekh Al-Khalidi dalam tafsir beliau menyebutkan yang dimaksud dilihat oleh ibunda Nabi Muhammad adalah mimpi sang bunda saat mengandung Rasulullah SAW. Di dalam tatkala Aminah sedang hamil, maka beliau bermimpi melihat bahwasanya keluar cahaya dari dirinya yang mampu menerangi istana-istana yang ada di negeri Syam. Ini kisah ini dikisahkan, disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kaumnya, sehingga mimpi tersebut, kisah ini tersebar sangat luas. Penyebutan negeri Syam secara khusus dengan keluarnya cahaya ini adalah isyarat bahwa kejayaan agama Islam dan kenabiannya ada di negeri Syam. Kelak di akhir zaman, negeri Syam akan menjadi pusat Islam dan kaum muslimin. Di sanalah Nabiullah Isa putra Maryam akan diturunkan di sebuah menara timun putih, nanti di akhir zaman negeri Syam ini akan menjadi pusat Islam, pusat perkembangan Islam dan kaum muslimin. Nanti ketika akhir zaman Nabiullah Isa diturunkan di sana di menara timun putih. Ini kalau nanti suka mengkaji kisah-kisah akhir zaman pasti akan dapat berita tentang ini. Sebagaimana dalam sebuah hadis disebutkan, la tazalu qa'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadalahum wa la man khalafahum hatta ya'ti Allahi wa hum 'ala dzalik. Akan senantiasa ada sekelompok dari umatku tetap berada dalam kebenaran. Orang mencela mereka tidak akan membahayakan mereka. Begitu pula orang yang menyisihi mereka hingga datang ketetapan Allah dan mereka senantiasa dalam kondisi tersebut. Ini nanti ada sekelompok umat Islam, sekelompok pasukan umat Islam yang berdiri tegak di atas kebenaran. Meskipun banyak manusia mencela mereka, namun tidak akan membahayakan mereka. Ini berita tentang akhir zaman. Kalau dalam kitab Sahih Bukhari disebutkan mereka ada di negeri Syam. Kita tidak tahu,
negeri Syam apakah nanti dari Palestina, Suriah, Lebanon atau Yordania. Nah, ini kisah akhir zaman yang disebutkan dalam hadis Nabi. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman, "Yatslu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim." Yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, Al-Quran dan Al-Hikmah, As-Sunnah, serta mencucikan mereka sesungguhnya Engkaulah yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Imam Al-Hasan Al-Basri dan Qatadah dan juga Muqatil bin Hibban dan Abu Malik mengatakan bahwa yang dimaksud wa yu'allimul kitab dalam firman Allah yang tadi, nah ini adalah Al-Quran. Adapun Al-Hikmah adalah As-Sunnah. Maka ayat yang semirip dengan ini ada 3 ayat di dalam Al-Quran. Kemudian di surah Al-Imran dan juga di surah Jum'ah ayat 2. Nah, yang mirip-mirip. Nah, Allah bin Abbas beliau menafsirkan maksud wa yu'allimul kitab itu bermakna ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla dan ikhlas. Ini penafsiran sahabat mulia Abdullah bin Abbas. Nah, kemudian Muhammad bin Ishaq mengatakan maksudnya adalah mengajarkan kebaikan dan mereka akan mengerjakannya serta menerangkan keburukan lantas mereka meninggalkannya. Nah, Allah Azza wa Jalla memberitahukan tentang keridhoannya kepada mereka apabila mereka berbuat taat. Hendaknya mereka memperbanyak ketaatan tersebut serta menjauhi segala hal yang dapat menimbulkan kemurkaannya dan perbuatan maksiat. Nah, ini tafsiran daripada Muhammad bin Ishaq. Nah, sedangkan Syekh Al-Khalidi mengatakan tidak ada pertentangan di antara pendapat-pendapat di atas, semuanya sudah sesuai dengan firman Allah Azza wa Jalla tadi. Nah, jadi dalam konsep pendidikan Islam, sebelum diajarkan Al-Quran dan diajarkan hadis Nabi, maka terlebih dahulu wadahnya itu, yakni hati, harus terlebih dahulu dibersihkan. Maka ada istilah namanya ilmu tazkiyatun nafs, ilmu penyucian jiwa. Ketika jiwa seseorang itu bersih, maka mudah menerima Al-Quran. Ketika jiwa seseorang itu bersih, mudah menerima hadis Nabi SAW. Ketika wadah yang ada pada diri kita, hati kita itu nggak bersih, maka kebenaran pasti akan ditolak. Maka bersihkan wadah terlebih dahulu, maka Al-Quran akan mudah masuk ke dalam diri kita. Kalau diri kita senantiasa bersih hatinya, tidak ada penyakit hati, tidak ada hasad, tidak ada dengki, iri hati pada orang lain, maka nasihat dari siapapun pasti kita mendengarkannya. Karena hati kita terlalu kotor, banyak sekali kotoran-kotorannya, noda-nodanya, maka nasihat ketika kita dibacakan Al-Quran, dibacakan hadis-hadis Nabi, kita tidak mampu menangis. Nah, kita hanya sekedar mendengarkan saja. Maka ketika orang beriman itu hatinya bersih, ketika dibacakan Al-Quran, maka hatinya bergetar. Bergetar artinya takut kepada Allah Azza wa Jalla. Maka konsep pendidikan Islam yang pertama sekali adalah membersihkan jiwa kita. Hati kita itu harus dibersihkan sehingga mudah masuk yang namanya kebenaran. Kalau kebenaran itu biasanya kalau kita umurnya sudah sepuh, sudah tua, jika ada anak yang usianya di bawah kita, pasti ditolak kebenaran. Maka kata Nabi apa? Al-kibaru batul haqqi wa qamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ada memang sifat manusia demikian, Pak. Ketika kita dinasihati oleh anak kecil, dinasihati oleh orang yang di bawah kita, dari segi ilmu, segi kedudukan, pasti kita tidak mau menerimanya. Kenapa? Karena ada penyakit hati di hati kita, penyakit sombong yang menempel pada hati kita. Maka bersihkan terlebih dahulu sehingga hati kita mudah menerima kebenaran, mudah diingatkan. Nah, dengan ayat-ayat Al-Quran. Ada kalanya musibah yang kita terima
itu sebagai teguran yang keras dari Allah Azza wa Jalla kepada kita. Karena hati kita begitu sangat parah, maka Allah uji dengan musibah. Maka dalam riwayat lain disebutkan pengingat yang terbaik adalah kematian, al-maut. Nah, maka kalau hati kita itu sangat keras, susah menerima kebenaran, lihatlah orang yang dikuburkan. Bayangkan posisi yang dikuburkan itu, kita yang dibalikkan seperti itu. Maka kalau itu juga udah nggak bisa menjadi penasihat terbaik bagi diri kita, nauzubillah min dzalik ya, apalagi yang Allah ingatkan bagi kita. Nah, maka hati ini adalah raja ya, yang mengatur segalanya. Maka perbaiki hati kita, kemudian amal-amal yang lain juga agar terbaik. Nah, ini dalam konsep pendidikan Islam, perbaiki hati dulu, kemudian baru belajar Al-Quran dan belajar hadis Nabi Muhammad SAW. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman, innaka antal azizul hakim. Sesungguhnya engkaulah yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Nah, Allah maha perkasa, tidak ada satupun yang dapat mengalahkannya. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Allah mampu ya mendatangkan generasi yang terbaik ya. Allah mampu mendatangkan manusia-manusia yang soleh. Allah mampu mendatangkan orang-orang yang hebat. Nah, semuanya Allah mampu. Nah, kenapa hari ini Allah berikan kita semua ujian yang sangat luar biasa ini? Ini bentuk teguran Allah kepada kita semua. Nah, contoh ya, Palestina hari ini belum merdeka ya. Nah, ini teguran Allah Ta'ala bagi kita sebagai orang beriman. Nah, teguran Allah bagi kita sebagai orang beriman. Nah, kenapa hidup kita seperti ini saja? Enggak bertambah-tambah ilmunya, enggak bertambah-tambah ibadahnya. Yang pertama adalah ngomongin orang lain. Itu hati-hati juga teguran Allah kepada kita. Kadang ada kalanya kita malas hendak menuju masjid misalnya. Kenapa kita malas ke masjid? Hati-hati juga, itu bentuk teguran Allah kepada kita yang tanpa kita sadari. Ada perasaan di hati kita, malas ke masjid, malas berjamaah, malas baca Quran, malas berbuat kebaikan. Itu teguran Allah bagi kita yang kita tidak sadari. Karena itu, nah, berdoalah kepada Allah agar kita senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah, diberikan taufik untuk senantiasa beramal soleh, beramal kebaikan. Maka salah satu yang bisa menguatkan diri kita adalah dengan berteman dengan orang-orang yang soleh, punya tetangga yang soleh, punya kawan karib kerabat yang soleh. Ini akan mendatangkan kita dekat dengan Allah. Maka carilah tetangga, teman-teman yang soleh, teman-teman yang senantiasa mengingatkan kita tak kala kita lupa. Kalau ada teman yang suka mengingatkan kita kebaikan, pegang baik-baik. Nah, jangan dibully ya. Ini bahasa bulinya jadi orang baik gitu kan, jadi penasehat. Nah, ini ketika ada yang menasihati kita terima. Siapapun yang menyampaikan itu bentuk teguran Allah Ta'ala bagi kita. Allah sayang sama kita agar kita nanti kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Nah, maka Allah mengutus Nabi Muhammad SAW di kaum yang terdahulu. Nah, ini ada hikmahnya. Kenapa Allah mengutus Nabi Muhammad SAW di bangsa Arab? Karena karakter orang-orang Arab itu luar biasa dahsyatnya, Pak. Maka nanti di dalam tafsir Al-Quran disebutkan khusus surah Makkiyah, ini ayatnya berisi penegasan, tegas-tegas semuanya. Nah, kenapa? Karena sesuai dengan karakter penduduk Makkah. Nah, penduduk Makkah itu orang yang suka membangkang, memberontak dan sebagainya, ngeyel, kan? Maka karakter surat yang turun di Makkah pun seperti itu. Sementara karakter surat yang turun di Madinah karakternya lembut-lembut. Kenapa? Penduduk Madinah rata-rata sudah memeluk Islam. Nah, maka hikmahnya bagi kita, Allah berikan kita teman-teman yang berbagai macam jenis karakternya, ya kita syukuri. Nah, ada kala teman kita yang baik, suka menasih kebaikan, ya kita terima dengan lapang dada. Ada kala teman kita yang karakternya kurang baik, ya kita juga jadikan itu sebagai wujud bagi kita. Allah menegur kita lewat cara yang tidak kita senangi. Nah,
Ini di antara hikmah bagi kita semua, Allah jadikan Nabi Muhammad sebagai petunjuk, ya Allah jadikan Nabi Muhammad sebagai uswah hasanah bagi kita, sehingga bagaimana kita semua yang hadir masjid ini berlomba-lomba menjadikan Nabi Muhammad, menghadirkan Nabi Muhammad dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga nanti ending hidup kita, ya mudah-mudahan semuanya husnul khotimah, Allah persatukan semuanya dalam surganya. Ini tafsir surah Al-Baqarah ayat 129. Sebelum kita lanjut di surah Al-Baqarah ayat 130 sampai 132, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Monggo Pak. Monggo Pak. Cukup. Kita lanjut ya. Surah Al-Baqarah ayat 130 dan 130 sampai 132. Kalau misalnya nggak selesai nanti kita lanjut di pekan yang akan datang. Firman Allah, wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiya nafsah wa qad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas shalihin. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون, yang artinya, dan tidak ada yang benci pada agama Ibrahim melainkan orang memperbodohkan dirinya sendiri. Sungguh kami telah memilihnya di dunia dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang yang salih. Ketika Rabb-nya berfirman kepadanya, tunduk patuhlah, Ibrahim menjawab, aku tunduk dan patuh kepada Rabb semesta alam. Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub, Ibrahim berkata, hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam. Quran surah Al-Baqarah ayat 130 sampai 132. Kita lihat tafsirnya. Syekh Shalih Abdul Fattah Al-Khalidi dalam tafsirnya mengatakan, dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla membantah tindakan orang-orang kafir dari kalangan bangsa Arab dan bangsa Arab yang musyrik dan ahlul kitab. Mereka mengada-ngada dalam urusan agama, yaitu syirik kepada Allah Azza wa Jalla, sementara mereka mengklaim berada dalam agama Nabi Ibrahim. Jadi orang musyrik, mereka orang yang menyekutukan Allah. Musyrik, syirik adalah perbuatannya. Syirik perbuatan menyekutukan Allah, musyrik pelakunya. Allah membantah perkataan orang-orang kafir dari kalangan bangsa Arab dan juga ahlul kitab. Ahlul kitab itu siapa? Ahlul kitab adalah orang-orang yang diturunkan kitab bagi mereka, yakni kaum Yahudi dan Nasrani. Ini disebut ahlul kitab. Kalau ada yang bertanya, apakah hari ini ada ahlul kitab? Ada? Ada nggak Pak? Ada. Kalau hari ini jadi debatable di antara para ulama tafsir. Ada yang mengatakan hari ini yang ada kaum musyrik. Tidak ada lagi ahlul kitab. Karena kitab yang ada pada mereka itu sudah diubah, ya, sudah dirubah-ubah dari takrif. Maka yang ada hanya kaum musyrik saja yang berbuat kesyirikan kepada Allah. Sementara ahlul kitab yang mereka murni berpegang pada kitab Taurat, berpegang kepada kitab Zabur, berpegang kepada kitab Injil sudah tidak ada. Ini jadi debatable di antara para ulama tafsir. Jadi kalau membahas masalah Alkitab ini nggak habis-habis waktunya, panjang. Karena ada yang mengatakan masih ada yang mengatakan sudah
tidak ada. Semuanya punya argumentasi masing-masing ya. Nah, orang-orang Ahlul Kitab ini, orang Yahudi dan Nasrani, mereka mengklaim berada di ajaran Nabi Ibrahim, berada di millah Nabi Ibrahim. Maka Allah bantah bahwasanya mereka itu bukan mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Ini sangat jelas ya. Semua orang-orang kafir tadi, orang-orang Ahlul Kitab mengada-ngada bahwasanya mereka berada dalam ajaran Nabi Ibrahim. Sementara Nabi Ibrahim adalah seorang pemimpin, satu pemimpin, orang-orang yang hanif, orang-orang yang lurus, orang-orang yang mentauhidkan Allah. Nabi Ibrahim dikenal sebagai bapaknya tauhid. Di Nabi Ibrahim itu dikenal sebagai bapaknya tauhid. Beliau berhasil ya memurnikan tauhidnya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Nabi Ibrahim tidak pernah menyuruh kaumnya untuk menyembah selain Allah. Nabi Ibrahim menyuruh kaumnya untuk beribadah kepada Allah Ta'ala semata. Dan Nabi Ibrahim tidak pernah berbuat syirik sedikit pun, tidak pernah berbuat kemusyrikan sedikit pun ya. Beliau berlepas diri dari sesembahan selain Allah. Dan dalam kisah Nabi Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim masih muda, beliau yang menghancurkan patung-patung yang kecil-kecil, kemudian digantungkan kapak patung yang besar. Sehingga kejadiannya Nabi Ibrahim itu dibakar di api yang menyala-nyala. Ini menunjukkan apa? Betapa Nabi Ibrahim gigih dalam mendakwakan dakwah tauhid, menyuruh kaumnya untuk senantiasa beribadah kepada Allah dan melarang kaumnya untuk berbuat kesyirikan. Kalau hari ini, Masya Allah, hari ini kesyirikan hari ini luar biasa, lebih daripada kesyirikan di masa yang lalu. Kesyirikan hari ini masuk di genggaman kita hari ini. Orang-orang tanpa sadar bisa berbuat syirik hanya melalui setan gepeng katanya ya. Hanya melalui handphone ya. Maka handphone itu ibarat pedang, tergantung yang menggunakannya. Kalau pedang digunakan oleh seorang mujahid, maka bermanfaat untuk berperang melawan orang-orang kafir. Kalau digunakan oleh penjahat, sebaliknya seperti itu. Jadi Nabi Ibrahim ini beliau sangat gigih mendakwakan kaumnya untuk mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah Ta'ala semata. Inilah sebabnya Nabi Ibrahim itu berlepas diri dari ayah dan kaumnya saat berada dalam kemusyrikan. Kaum Nabi Ibrahim itu berada dalam kemusyrikan. Mereka berbuat patung, lalu patung tersebut disembahnya. Kemudian Al-Quran memotret hal ini. Yang pertama di surah Az-Zukhruf ayat 26 sampai 27. Sudah ada belum? Wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladzi fatarani fa innahu sayahdin. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, sungguh aku tidak bertanggung jawab pada apa yang kamu sembah, tetapi aku menyembah Rabb yang menciptakanku, karena sesungguhnya Dia yang memberi hidayah kepadaku. Ini Al-Quran memotret tentang Nabi Ibrahim. Kemudian yang kedua di surah An-Nahl ayat 120 sampai 122. Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah hanifan walam yakun minal musyrikin syakiran li an'umihi istinabahu wa hadahu ila siratin mustaqim wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas shalihin. Sesungguhnya Ibrahim adalah salah satu imam. Imam di sini pemimpin dalam hal kebaikan dalam agama, yang dapat dijadikan teladan bagi patuh kepada Allah dan hanif, dan sesekali bukanlah dia termasuk orang-orang yang menyentuhkan Rabb, lagi mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Allah telah memilihnya dan menunjukinya pada jalan yang lurus, dan kami berikan kepadanya kebaikan di dunia, dan sesungguhnya dia adalah benar-benar termasuk orang-orang yang solih. Ini bantahan bahwasanya bantahan Al-Quran orang-orang yang menuduh Nabi Ibrahim beragama di
Yahudi dan Nasrani. Nabi Ibrahim itu bukan seorang Yahudi dan bukan seorang Nasrani. Nah, karena itulah surah ini dan surah-surah semisalnya Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa may yarghabu wa may yarghab an millati Ibrahim illa man safiya nafsah." Dan tidak ada yang benci pada agama Ibrahim kecuali orang yang memperbodoh dirinya. Nah, siapa yang orang yang memperbodoh dirinya? Orang yang meninggalkan ajaran Nabi Ibrahim dalam mentauhidkan Allah. Nah, justru orang-orang yang meninggalkan milah Ibrahim, meninggalkan ajaran Ibrahim tersebut, mereka menyekutukan Allah. Nah, berarti orang yang menyekutukan Allah itu telah menzalimi diri sendiri dengan kebodohan. Kalau diri kita hari ini sudah tahu tidak boleh menyekutukan Allah, kita masih melakukannya, sama saja kita menganiaya diri kita sendiri. Sama saja kita memperbodoh diri kita sendiri. Sebab apa? Nah, sebab syirik itu dosa yang paling besar. Nah, maka Nabi Ibrahim berlepas diri ya dari orang-orang yang menyekutukan Allah. Nah, Allah Azza wa Jalla firman, "Walaqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas sholihin." Sungguh kami telah memilihnya di dunia dan sesungguhnya di akhirat dia di akhirat benar-benar termasuk orang yang sholih. Nah, ini tafsirnya. Syekh Khalidi mengatakan Allah telah memilih Nabi Ibrahim dan mewahyukan kepadanya petunjuk dan jalan kebenaran sejak berusia muda hingga Allah mengangkatnya menjadi rasul dan kekasihnya. Di akhirat kelak Nabi Ibrahim termasuk golongan orang-orang sholih yang berbahagia. Siapa meninggalkan seruan dan agama tersebut lalu mengikuti jalan kesesatan dan jalan kemusyrikan, sesungguhnya ia adalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Jadi dalam ayat ini disebutkan bahwasanya Nabi Ibrahim itu sejak usia muda sudah gigih mendakwakan dakwah tauhid, mentauhidkan Allah, mengajak kaumnya untuk beribadah kepada Allah, bukan melakukan kemusyrikan. Nah, ini diantara tafsirnya. Insyaallah kita lanjut di pertanyaan datang ya, masih agak panjang. Allah bisawab. Kita tutup dan kita baca alhamdulillah dan doa kifaratul majlis. Billahi taufiq wal hidayah. Aku lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.